Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk besar dan kebutuhan pangan yang terus meningkat. Namun, kita bisa menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan iklim, gagal panen, keterbatasan lahan pertanian, serta ketergantungan impor pangan. Kondisi ini dapat memicu krisis pangan jika tidak ditangani dengan baik. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah bioteknologi pangan, yaitu pemanfaatan proses biologis dan teknologi untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas pangan. Dalam video ini, kami akan membahas bagaimana bioteknologi pangan, khususnya fermentasi dan GMO, dapat membantu memperkuat ketahanan pangan di Indonesia. Bioteknologi adalah penerapan ilmu biologi dan teknologi untuk menghasilkan produk pangan yang lebih aman, bergizi, dan efisien. Bioteknologi pangan terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ada bioteknologi tradisional, contohnya itu seperti fermentasi yang telah lama diterapkan masyarakat Indonesia. Dan ada contoh yang kedua yaitu bioteknologi modern. Jadi contohnya itu seperti rekayasa genetika atau GMO yang menggunakan teknik ilmiah untuk menghasilkan tanaman dengan sifat unggul. Kedua jenis bioteknologi ini saling melengkapi dan memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Fermentasi merupakan contoh bioteknologi pangan tradisional yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Contohnya adalah tempe, tape singkong, oncom, dan kecap. Melalui fermentasi, bahan pangan menjadi lebih awet, lebih mudah dicerna, dan memiliki nilai gizi yang lebih tinggi. Tempe, misalnya, merupakan sumber protein nabati yang murah dan bergizi tinggi. Selain itu, fermentasi membantu mengurangi limbah pangan dan mendukung ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal. Oleh karena itu, fermentasi berperan besar dalam menyediakan pangan sehat dan terjangkau bagi masyarakat. Selain fermentasi, bioteknologi modern seperti GMO juga berperan penting dalam mengatasi krisis pangan. GMO memungkinkan tanaman pangan menjadi lebih tahan terhadap hama, penyakit, dan kondisi lingkungan ekstrem seperti kekeringan. Menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional, bioteknologi dapat meningkatkan produktivitas tanaman pangan seperti padi dan jagung. Dengan hasil panen yang lebih stabil, resiko kekurangan pangan dapat dikurangi dan kesejahteraan petani dapat meningkat. Kita bisa melihat pemanfaatan mikroba untuk pengurai itu sebenarnya juga sangat berperan dalam proses peningkatan kesuburan tanah. Hasil yang bisa kita dapatkan dari penerapan bioteknologi pada tanaman itu sesungguhnya bisa pertama mengurangi seperti sampaikan tadi, mengurangi pemanfaatan bahan-bahan yang memang berbahaya bagi kesehatan. Di Indonesia, pengembangan bioteknologi pangan didukung oleh lembaga riset dan perguruan tinggi seperti Universitas Gadjah Mada. Di Indonesia memiliki aturan yang sangat ketat untuk setiap produksi GMO. Setiap produksi harus melewati tes keamanan pangan dan lingkungan sebelum diedarkan. Hal ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dengan pengawasan yang baik, bioteknologi dapat dimanfaatkan dengan aman dan bertanggung jawab.
Beberapa peraturan, salah satunya adalah Protokol Cartagena pada tahun 2004, membuktikan keseriusan pemerintah menanggapi bioteknologi tanaman pangan. Dengan demikian, pengawasan keamanan produk-produk pangan hasil bioteknologi akan lebih terkoordinir. Hal ini diperkuat lagi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang keamanan hayati. Oke, sebagai kesimpulan, bioteknologi pangan, baik fermentasi maupun GMO, memiliki peran penting dalam meningkatkan ketahanan pangan Indonesia. Fermentasi memperkuat pangan lokal dan nilai gizi masyarakat, sedangkan GMO membantu meningkatkan produktivitas dan ketahanan tanaman pangan. Dengan pemanfaatan bioteknologi yang aman, berkelanjutan, dan didukung kebijakan yang tepat, Indonesia dapat menghadapi krisis dalam mencapai kemandirian pangan di masa depan. Oke, terima kasih atas perhatiannya.